Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Mami Dokter Ratih Teja Sukmana dengan tema apa Bu Dokter? Temanya adalah bagaimana kita mendapatkan tidur yang berkualitas. Iya. Gitu ya. Kenalin lagi. Oh iya, nama saya Elis Fitriani Sasmita, biasa dipanggil Bu Tutut sama Bu Dokter cantik Sama Mas ya. Ruslan mah disebut Teteh Gemoy. Bilang itu dulu ya kita ya, selamat berbuka. Oh iya, iftar sekarang ya. ini kan kebetulan kita lagi buka bersama di sini ya. Iya, iya. Gimana Bu Tutut? Iya, mau nanya gini loh. Kalau tidur yang berkualitas itu Iya. sehari itu berapa jam ya? Iya. Baiklah Mami lapar. Jadi memang tidur itu kebutuhan yang obligatori atau mandat bagi seorang manusia. Dikatakan tidur yang berkualitas itu untuk orang dewasa adalah 7 sampai 9 jam, untuk remaja kurang lebih 10 jam. Tidur dibutuhkan manusia karena tidur itu butuh ya merupakan bagi otak kita ya merupakan suatu mekanisme self cleansing atau Iya. pembersihan diri sendiri. Jadi racun atau toksin-toksin yang dihasilkan oleh tubuh kita karena berpikir dalam sehari itu dibersihkan di otak kita yang dikatakan sebagai glymphatic system atau Iya. sistem yang spesifik yang ada di otak kita. Dikatakan bahwa dengan tidur yang berkualitas itu bisa mengurangi tumpukan protein yang tidak bermanfaat atau beta amiloid yang bisa menyebabkan demensia atau pikun Bu Tutut. Jadi pada saat kita usia lansia Iya. 60 tahun ke atas kita itu beresiko terkena penyakit demensia atau kepikunan. Oh iya. Kita makan baru 51 tahun Iya. ya. Masih lama ya? Meskipun perasaan masih 25 ya Bu Iya, Tutut, ya. benar. Nah, terus nanti kalau efeknya kurang tidur itu gimana? Efek ke tubuh? heeh. Efek kurang tidur, yang pertama kurang tidur itu menyebabkan konsentrasi kita berkurang Iya. dalam menjalankan aktivitas hidup sehari-hari dan kemampuan untuk berpikir analisis yang kreatif berkurang juga Bu Tutut. Jadi diupayakan tidurnya itu harus cukup. Dan juga tidur juga dipengaruhi oleh suatu siklus yang disebut dengan jam internal biologis atau circadian rhythm, di mana circadian rhythm itu apa yang terjadi dalam tubuh kita selama 24 jam kehidupan sehari-hari kita itu diatur oleh jam biologis yang disebut dengan ritme circadian, di mana pusat pengaturan jam biologis tubuh itu Bu Tutut adanya di organ yang disebut dengan hipotalamus, namanya SCN, suprachiasmatic nucleus. Makanya kita terbiasa Bu Tutut habit jam segini bangun, jam segini tidur. Kemudian Bu Tutut ada juga zat yang dikeluarkan pada waktu kita akan tidur, namanya zat melatonin. Melatonin ini dikeluarkan pada saat malam mulai menggelap. Jadi di dalam tubuh kita itu ada substansi yang mempengaruhi kemampuan tidur kita yang disebut dengan sleepy substance atau substansi yang menyebabkan kita tidur. Ada adenosin dan ada melatonin. Kalau melatonin itu Bu Tutut timbul pada saat alam kita itu environment atau lingkungan kita mulai menggelap. Jadi si melatonin itu keluar misalkan jam 9 malam, saat itulah kita mulai mengantuk. Makanya Bu Tutut pada orang-orang yang kurang tidur harus mengkonsumsi makanan yang mengandung melatonin. Di mana melatonin itu ada di triptofan. Kita harus makan chicken atau poultry Iya. atau ayam, kemudian meat atau daging merah. Brokoli Ya, termasuk? betul, Bu Tutut pinter. Brokoli dan spinach atau Iya. bayam, ya Bu Tutut gitu ya. Jadi kalau yang untuk susah tidur, kalau ada popong mah dah babari tidur jadi Iya, tumor, bagus. tukang molor kata orang Sunda. Terus kalau misalkan kelebihan tidur berarti kan salah juga Kelebihan ya. tidur juga akan Apalagi pusing kekurangan. ya, Mami lapar ya. Kalau kekurangan tidur ya seperti tadi Kalau kan kurang efeknya tidur, lemes sulit gitu kan. berkonsentrasi, kemudian Iya. sulit beranalisa dengan kreatif, dan kurang tidur juga menyebabkan premature aging begitu atau penuaan yang cepat, kemudian bisa menyebabkan presipitasi atau faktor pencetus untuk terjadinya diabetes. Iya. Nah, terus kalau gini ya, kalau misalkan kan katanya kopi itu ya Iya. pengaruhnya jelek Iya. gitu kan, jadi bisa kita yang biasa tidur misalkan di Iya. awal setengah Iya. 10-an, tapi kalau misalkan kita mengkonsumsi kopi kadang-kadang kan jadi jam 12 belum Iya. bisa tidur. Nah, itu Kayak gimana itu caranya? kayak Bu Tutut ya, waktu kemarin 3 hari itu, yang lalu. 3 hari yang lalu buka di sini di Kabox Iya. ya, di Jogja Mitra Bakti Kota Tasikmalaya. Ini aku suka banget kopi almondnya ya. Jadi memang kafein yang ada di Iya. kopi itu mengganggu kerja adenosin, tapi sehingga pada beberapa orang
ada gangguan untuk memulai tidur. Kalau aku sih meskipun minum kopi tetep tidur mati bra gitu. Jadi kalau bututut mah mungkin tidak terbiasa ya. Kalau Depok mah kan emang kopi lapar banget gitu. Iya, Jadi benar. teu kaganggu meskipun minum kopi ge Mas Ruslan, Mas Arif, aku mah tetep tibra bobotnya ya. Kemudian gangguan tidur tadi menyebabkan presipitasi untuk penyakit diabetes, termasuk diabetes tipe 2. Kemudian bututut memang pada orang-orang yang susah tidur, kita itu harus melakukan metode-metode supaya kita tidurnya. Contohnya misalkan olahraga gitu kan? Ya, yang pertama olahraga ya. Olahraga mengeluarkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Kita lebih rileks karena syaratnya untuk bobo itu harus rileks. Jadi ditanggalkan dulu segala macam karudet yang ada dalam kehidupan kita. Ketika mau bobo ditanggalkanlah di bawah ranjang ya. Kemudian yang kedua, declutter your bedroom. Jadi rapikan, bersihkan tempat tidur. Kemudian selanjutnya blue light dari gadget kita ini itu sangat mengganggu tidur. Makanya harus block out your blue, karena blue light itu mengganggu pengeluaran hormon melatonin tadi. Makanya kalau 1 jam sebelum bobo simpan gadgetnya ya. Jadi kita harus merelaksasikan pikiran kita. Kemudian ini saran dari Mas Tio Prasetyo, Biksu Ketopastosis Lifestyle, di mana tidur yang berkualitas itu merupakan salah satu pilar dari kesuksesan kita menurunkan berat badan. Jadi dari jam 3 itu, bututut, kita harus merelekkan pikiran kita dengan jalan misalkan nonton film kartun yang lucu-lucu. Tidur itu jam 8, sebaiknya paling telat jam 10 malam. Karena memang kalau kita tidurnya kurang, itu akan mengganggu penurunan berat badan kita, program yang sedang Mami ikuti. Karena kurangnya tidur, sleep disruption, itu menyebabkan reward pathway atau pathway hadiah di otak kita itu terangsang, sehingga kita akan cenderung makan makanan yang high kalori. Lamun kurang bobo ya, kita ingin makan yang gurih-gurih, kita ingin makan yang mengandung lemak-lemak, atau kita ingin makan junk food. Habita kucireng yang sebetulnya di Ketopastosis Lifestyle itu tidak boleh kan ya. Jadi memang untuk menurunkan berat badan itu tidurnya harus berkualitas. Jadi tidur itu betul-betul very significant to reduce our weight loss. Jadi sangat signifikan menurunkan berat badan dengan tidur yang berkualitas. Dan tadi itu bututut ya, tidur juga menghilangkan racun-racun di dalam otak kita yang disebut dengan lymphatic system. Mami juga mau cerita ya, sleep disorder atau kelainan-kelainan tidur. Yang pertama adalah insomnia. Kemudian yang kedua, ternyata mami lovers yang menderita COVID-19 itu lebih beresiko terkena COVID-19 apabila tidurnya kurang dari 6 jam. Dan ternyata fakta menunjukkan, tapi ini di Amerika ya penelitiannya, 23% orang itu tidurnya kurang dari 6 jam. Nah itu makanya kita harus training to sleep, harus berlatih untuk tidur. Di antaranya kalau dari segi agama Islam, Mami lapar ya, Mami sebelum bobo suka recite Al-Quran, suka mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kan itu ada di YouTube ya. Di antaranya surat Ar-Rahman, mengingatkan kita betapa begitu banyak nikmat yang Allah yang sangat sayang kepada kita berikan. Nikmat pendengaran. Bayangkan ya, kalau kita tidak punya telinga, kita tidak bisa mendapatkan ilmu. Kehilangan satu indera itu adalah kehilangan satu ilmu. Itu betul ya. Kemudian ada kelainan yang disebut dengan parasomnia. Parasomnia itu contohnya sleepwalking, bututut, atau somnambulisme. Ada yang punya kebiasaan berjalan pada saat tidur gitu. Nah itu disebut somnambulisme. Kemudian ada sleep apnea pada orang-orang yang gemuk. Jadi memang pembicaraan sebelum tidur itu mengenai tidur itu sangat luas sekali begitu ya. Iya, kalau kata orang itu ya orang tua dulu mah ngalindur gitu kan. Nah itu ngalindur ya. Sambil jalan gitu kan, sambil padahal jalan. dia nggak inget sama sekali kan. Nah itu yang harus dijaga terutama pada lansia ya. Isi lagi jalan, tidur jalan, masuk kolam. Nah itu. Nah itu ya diantaranya mengenai masalah tidur pada kehidupan kita. Jadi beberapa trik lain adalah selain mendengarkan musik, kita juga bisa mematikan lampu kamar. Kemudian kalau bisa mah kata Mas Tio mah, ulah aya jam lah di kamar teh gitu. Jadi kita tidak ayo gitu ya. Tuk-tuk. Jadi kita betul-betul merelaksasikan pikiran kita supaya bisa tidur berkualitas. Besok paginya
bangun dalam keadaan Fresh. segar. Karena kalau tidur kurang itu betul-betul sangat menghambat kinerja kita. Iya. Kemudian ada yang disebut dengan chronotype. Chronotype itu betul-betul ya tipe manusia, ada yang early bird, ada yang night owl. Kalau yang early bird itu dia produktif pada pagi hari, Iya. mensyaratkan tidur yang berkualitas. Ada yang disebut dengan night owl, produktif pada malam hari. Nah, jadi memang terkait dengan circadian ritme itu ada yang disebut dengan chronotype. Jadi memang Bu Tutut ilmu kedokteran itu memang mempelajari Iya. tubuh manusia. Pokoknya nanti Bu Tutut akan tertarik. Belajar ya nanti. Ya, nanti Bu Tutut kita akan Biar belajar juga paham. neuroscience Bu Tutut. Siap. Ilmu-ilmu otak manusia ya. Iya. Dimana itu akan semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang meureun Bu Tutut ari umur kita sudah 51 tahun banyak meskipun perasaan 25. Meureun Mas Ruslan, bukan meureun lagi ya Mami Lamer ya. Pada akhirnya kita menuju kehidupan akhirat. Iya, Jadi harus betul. bersiap apabila diundang pulang oleh Allah Subhanahu wa Iya. taala. Jadi saradenya betul. Nah gitu, kalau ingat yang seperti itu ya, jadi kita teh kalau seperti tidak ada apa-apanya gitu kan. Iya, memang iya. Waduh. Tapi memang hidup itu harus dinikmati, menjadi manusia yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, cenah Bu Tutut Bagi ya, orang lain. bagi orang lain. Dan mudah-mudahan ketika kita meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Khotimah, amin. Ya. Nah, jadi Mami Lapers, begitu ya Bu Tutut ya, Iya. pembicaraan kita mengenai manfaat tidur yang berkualitas, yang diantaranya bisa membuat kita produktif pada siang hari dan juga mencegah penyakit, diantaranya penyakit diabetes atau penyakit hiperglikemi, kelebihan kadar gula darah. Selamat sore, selamat berbuka puasa. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan bosen, like, subscribe, tekan tombolnya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.